Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri yang memuat bentuk kuadrat ya. Nah, ini materinya agak berat, jadi saya mohon perhatiannya 120%, lebih dari biasanya ya. Sediakan alat tulis kalian dan simak baik-baik penjelasan dari Ibu. Ya, yuk kita bahas saja materinya ya. Ya, untuk persamaan trigonometri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu khusus persamaan trigonometri yang memuat bentuk kuadrat. Ya. Nah, dia masuk di IPK yang keempat ya, yaitu IPK 3.1.4, menentukan penyelesaian persamaan trigonometri yang memuat bentuk kuadrat. Nah, yang seperti apa bentuk trigonometri itu? Nah, ada dua macam. Yang pertama, kita menggunakan rumus identitas. Nah, rumus identitas ini sudah pernah kalian dapat waktu kalian di kelas 10 ya, yaitu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kita bisa memodifikasi bentuk ini menjadi dua bentuk turunannya atau bentuk lainnya, yaitu misalkan kalau hanya kita ubah ke sin kuadrat X, maka dia akan jadi 1 kurang cos kuadrat X. Artinya yang cos kuadrat kita pindahkan ke ruas kanan, atau kalau kita hanya menginginkan cos kuadrat X di ruas kiri, maka yang ada di ruas kiri yaitu sin kuadrat X kita pindahkan ke ruas kanan, dia akan jadi 1 kurang sin kuadrat X. Nah, kita bisa menggunakan satu di antara tiga bentuk rumus identitas ini dalam menyelesaikan persamaan trigonometri yang memuat bentuk kuadrat. Ya, saya akan jelaskan tentang aktivitas persamaan trigonometri bentuk kuadrat ya. Soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos kuadrat 2x sama dengan 1 pada interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360. Nah, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah mengubah bentuk kuadrat pada kosinus dengan cara kita akarkan ke dua ruas ya. Jadi kita hilangkan bentuk kuadrat, kita akarkan ke dua ruas, maka dia akan jadi cos 2x, yang di ruas kanan akan jadi plus minus akar 1. Nah, dari sini berarti kita akan peroleh dua persamaan ya. Persamaan yang pertama cos 2x sama dengan 1, kemudian persamaan yang kedua cos 2x sama dengan negatif 1. Kita uraikan satu per satu. Untuk cos 2x sama dengan 1, ini adalah bentuk cos, masih ingat kan rumusnya? Saya tuliskan di sini. Cos X sama dengan cos theta, maka X sama dengan plus minus theta tambah K kali 360. Ini sudah kita bahas pada video yang sebelumnya ya. Jadi kita menggunakan dulu yang positif tetanya. Nah, kita ubah bilangan real di ruas kanan yaitu 1, kita cari sudut berapakah yang kosinusnya menghasilkan 1. Sudutnya 0 kan, jadi kita tulis cos 2x sama dengan cos 0. Jadi sudah berbentuk cos x sama dengan cos theta. Dengan theta adalah 0 derajat. Kemudian kita bisa tuliskan 2x1 sama dengan 0 tambah k kali 360. Kalau kita hanya ingin si x1, berarti 2 akan jadi pembagi di ruas kanan. 0 bagi 2 tetap 0, 360 bagi 2 dapat 180. Untuk k sama dengan 0, X sama dengan 0 tambah, saya tulis saja di sini, ini 0 kali 180 berarti dia dapat 0. Untuk K sama dengan 1, 0 tambah 1 kali 180, 180. Untuk K sama dengan 2, X-nya dapat 0 tambah 2 kali 180, dapat 360. Ya. Nah, bentuk yang minnya. 2x1 sama dengan min 0 tambah k kali 360. Maka x1-nya adalah min 0 tambah k kali 180. Jadi 2 di sini kita jadikan pembagi di ruas kanan ya. Nah, untuk k sama dengan 0, ini bukan min 0. Untuk k sama dengan 0, x sama dengan 0 tambah k kali 180.
tetap dapat 0. Untuk K sama dengan 1 kali 180, ini tadi 0 ya, jadi 180. Untuk K sama dengan 2, 0 tambah 2 kali 180, dapat 360. Oke, semuanya memenuhi ya, kita tandai memenuhi. Oke. Nah, kita lanjut bentuk yang kedua. Tadi kan saya sudah jelaskan ada cos 2x sama dengan 1, karena di sini plus minus. Kemudian berarti akan ada juga cos 2x sama dengan negatif 1. Oke. Untuk cos 2x sama dengan negatif 1, cos 2x sama dengan cos 180 ya, karena negatif 1 itu adalah hasil dari kosinus 180. Maka 2x1 sama dengan 180 tambah K kali 360. Kalau hanya ingin dituliskan x1-nya, maka 2 jadi pembagi di ruas kanan. 180 bagi 2 dapat 90, 360 bagi 2 dapat 180. Nah, untuk K sama dengan 0, maka x-nya adalah 90 tambah, ini saya tuliskan 0 saja, 0 kali 180 dapat 90. Untuk K sama dengan 1, 90 tambah 1 kali 180 dapat 200. Untuk K sama dengan 2, x-nya dapat 90 tambah 2 kali 180. Berarti ini hasilnya adalah 450. Nah, untuk yang kedua kita menggunakan yang bentuk min tetanya ya. Jadi 2x1 sama dengan min 180 tambah K kali 360. X1 itu min 90 tambah K kali 180. Untuk K sama dengan 0, X dapat min 90 tambah 0 kali 180, hasilnya adalah min 90. Kemudian untuk K sama dengan 1, min 90 tambah 1 kali 180 dapat positif 90. Untuk K sama dengan 2, min 90 tambah 2 kali 180 dapat 270. Untuk K sama dengan 3, X-nya dapat min 90 tambah 3 kali 180. Itu dapat 450. Nah, terlihat yang memenuhi berarti 90, 270, ini tidak memenuhi ya. Ini juga tidak memenuhi, tidak memenuhi. Maka yang jadi himpunan penyelesaiannya nanti, tadi yang di slide sebelumnya ada 0 ya, kita urutkan ya. Kemudian di sini 90, kemudian ada 180, 270 dan 360 ya. Itulah yang jadi himpunan penyelesaian. Aktivitas yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat x kurang sin x kurang 1 sama dengan 0 pada interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360. Nah, penyelesaiannya yang pertama, kita mengubah dulu atau kita faktorkan dulu bentuk kuadrat ini ya, karena dia sudah sama-sama berbentuk sinus ya. Ini kan sin kuadrat, yang ini sin x biasa ya. Kita bisa faktorkan sehingga akan kita peroleh bentuk 2 sin x plus 1 kali sin x kurang 1 sama dengan 0 ya. Oke. Yang masih kesulitan dalam memfaktorkan, saya kasih triknya ya. Kalian bisa menggunakan trik seperti ini ya. Kita misalkan sin x itu adalah y, maka bentuk ini akan jadi 2y kuadrat kurang y kurang 1 sama dengan 0 ya. Nah, kalau dia sudah berbentuk seperti ini, maka tinggal kita ubah menjadi bentuk 2y kali y. Ini dari mana? Dari 2y kuadrat ya, karena 2y kuadrat itu hasil kali dari 2y dikali y. Kemudian
kalikan ini dengan ini ya, jadi 2 kali min 1 dapat min 2. Cari faktor dari negatif 2, yang hasil penjumlahannya adalah negatif 1, berarti min 2 dikali 1. Di antara dua faktor ini yang bisa dibagi 2 adalah min 2 ya. Jadi min 2 bagi 2 dapat min 1, 1 dibagi 1 dapat positif 1. Nah, kita kembalikan dia ke bentuk sin, berarti akan jadi 2 sin X plus 1, kemudian ini jadi sin X kurang 1 sama dengan 0. Oke, dari situ itu. Ya. Kalau yang belum terlalu mahir atau tidak terlalu familiar dalam memfaktorkan bentuk trigonometri yang memuat sin, cos, atau tangen ya. Jadi saya kasih tips, ubah dulu dia menjadi bentuk persamaan karakteristik dalam variabel Y, biar mudah untuk melihatnya. Nah, berarti kita dari dua faktor ini akan jadi dua persamaan ya. Persamaan pertama 2 sin X sama dengan negatif 1. Dari mana ya? Dari sini ya. Harusnya ada langkah awal di sini. 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Maka 2 sin X sama dengan negatif 1. Jadi positif 1 kita pindah ke ruas kanan. Kemudian yang ini, sin X kurang 1 sama dengan 0. Maka sin X sama dengan 1. Satunya pindah ke ruas kanan. Nah, 2 sin X sama dengan negatif 1 berarti sin X sama dengan 2-nya kita pindah ke ruas kanan, berarti jadi min 1/2. Yang ini tetap. Nah, kita selesaikan 1/1. Untuk yang sin X sama dengan min 1/2. Nah, kita cari dulu sinus X yang menghasilkan min 1/2. Berarti adanya di kuadran 3 ya, karena dia negatif. Sin X sama dengan sin 210 ya. Maka X1 sama dengan, kita gunakan rumus sin. Masih ingat kan rumus sin? Sin X sama dengan sin theta, maka X sama dengan X1 sama dengan theta tambah K kali 360. X2-nya bisa pakai 180 kurang theta tambah K kali 360. Oke, kita gunakan rumus ini. Nah, untuk K sama dengan 0, berarti 210 tambah 0 kali 360, berarti dapat 210. Untuk K sama dengan 1, 210 tambah 1 kali 360 dapat 570. Ini memenuhi, ini tidak memenuhi. Rumus yang kedua kita gunakan 180 kurang theta, berarti 180 kurang 210 tambah K kali 360, ini dapat min 30 tambah K kali 360 ini ya. Aduh. Jadi untuk K sama dengan 0, X-nya dapat min 30 tambah 0 kali 360. Dapat min 30. Untuk K sama dengan 1, min 30 tambah 1 kali 360, berarti dapat 330. Untuk K sama dengan 2, min 30 tambah 2 kali 360, berarti 720 kurang. Jadi 690 ya, ini tidak memenuhi. Yang ini masih memenuhi, ini juga tidak memenuhi. Oke, kita lanjut. Bentuk yang keduanya, untuk sin X sama dengan 1. Sin X sama dengan sin 90 ya. Jadi 90 tambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, jadi 90 tambah 0 kali 360 dapat 90. Untuk K sama dengan 1, 90 tambah 1 kali 360 dapat 450.
Rumus yang kedua, X1 sama dengan 180 kurang 90 tambah K kali 360. Ini tetap dapat hasil yang sama ya, 90. Nah, ini 360. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 0. 90 tambah 0 kali 360 dapat 90. Untuk K sama dengan 1, jadi 90 tambah 1 kali 360 dapat 450. Untuk K sama dengan 2, 90 tambah 2 kali 360. Ini sudah lewat sekali. 810 ya. Ini tidak memenuhi, 90 memenuhi. Oke. Maka yang jadi himpunan penyelesaiannya yaitu tidak muat ditulis di sini ya, saya tuliskan di sampingnya. HP-nya adalah tadi mulai dari yang paling kecil 90, kemudian 210, kemudian 330. Oke, inilah himpunan penyelesaiannya. Ya, saya jelaskan aktivitas yang ketiga ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X tambah 5 sin X kurang 4 sama dengan 0 pada interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360. Penyelesaiannya, nah pertama kita ubah dulu bentuk cos kuadrat ke dalam bentuk sinus ya. Kenapa kita harus bawa ke sinus? Karena kita bisa memanfaatkan bentuk kuadrat tadi ya, bentuk identitas. Kita bisa mengubah cos kuadrat X menjadi 1 kurang sin kuadrat X. Sedangkan kalau sin yang kita ubah ke cos, ini kan tidak memuat bentuk kuadrat, tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk kosinus. Jadi yang paling mudah yang bentuk yang memuat kuadrat diubah ke sinus saja. Jadi ini kita ganti cos 2X, cos kuadrat X kita ganti menjadi 1 kurang sin kuadrat X. Maka dia jadi 2 kali 1 kurang sin kuadrat X tambah 5 sin X kurang 4 sama dengan 0. Ini dikali 2 kali 1 2. 2 kali min sin kuadrat X dapat min 2 sin kuadrat X tambah 5 sin X kurang 4 sama dengan 0. Nah, 2 dengan negatif 4 bisa dikurangkan dapat negatif 2. Maka kita tulis min 2 sin kuadrat X tambah 5 sin X kurang 2 sama dengan 0. Untuk menghilangkan tanda negatif, kita kalikan kedua ruas dengan min 1. Jadi 2 sin kuadrat X kurang, ini yang positif jadi kurang ya, 5 sin X kurang di sini jadi positif 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Nah, untuk pemfaktoran kita bisa menggunakan teknik yang sama yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau terlalu sulit bagi kalian untuk mencari faktor, bisa misalkan dengan menggunakan persamaan karakteristik ya. Jadi misalkan sin X sama dengan Y, maka ini bisa ditulis 2Y kuadrat kurang 5Y plus 2 sama dengan 0. Jadi faktornya ini 2Y kuadrat kita ubah dulu menjadi faktornya yaitu 2Y dikali Y. Kemudian 2 dikali dengan 2 itu dapat 4. Cari faktor dari 4 bisa 1 kali, bisa negatif 1 kali negatif 4. Nah, yang jika dijumlahkan dapat negatif 5 itu hanyalah yang ini. Kemudian di antara dua bilangan ini yang habis dibagi 2 adalah min 4. Min 4 bagi 2 dapat min 2. Min 1 bagi 1 dapat min 1. Nah, sudah jadi faktornya, kembalikan lagi ke bentuk sin. Jadi 2 sin X kurang 1 sin X kurang 2 sama dengan 0. Oke, jadi ini kita bisa tuliskan di sini 2 sin X kurang 1 kemudian sin X kurang 2. Nah, faktor yang pertama 2 sin X kurang 1 sama dengan 0. Min 1 pindah ke ruas kanan jadi positif 1. Ya, maka sin X-nya adalah 1 per 2. Sin X kurang 2 sama dengan 0, sin X sama dengan 2. Oke, nah kita sudah punya dua persamaan, kita selesaikan 1 per 1. Untuk sin X sama dengan 1/2, sin X sama dengan sin berapa yang menghasilkan 1/2? Sudutnya adalah sudut 30 ya. Jadi X1 nya adalah 30 tambah K kali 360, untuk K sama dengan 0, X nya dapat
30 tambah K kali 360. K sama dengan 1, X dapat, ini 0 kali 360, dapat 30. Ini 30 tambah 1 kali 360, dapat 390. 30 memenuhi, 390 tidak memenuhi. Nah, persamaan yang kedua, X1-nya adalah 180 kurang 30 tambah K kali 360. Untuk X1, 180 kurang 30 itu adalah 150. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 150. Maaf. Bisa ganti ya. 150 tambah 0 kali 360 berarti dapat 150. Untuk K sama dengan 1, 150 tambah 1 kali 360 dapat 510. Ini memenuhi, yang ini tidak memenuhi. Oke. Bentuk yang kedua, sin X sama dengan 2. Untuk sin X sama dengan 2, ya, tidak ada bentuk sinus sudut yang menghasilkan nilai 2 ya. Jadi ini tidak ada. Jadi tidak memiliki penyelesaian. Untuk bentuk yang kedua. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya yang kita peroleh tadi, yaitu si 30 dan 150. Oke. Bisa dipahami ya. Lanjut soal latihan. Nah, ini ada 4 nomor, kalian bisa kerjakan di rumah sebagai latihan. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom komentar atau tanyakan pada WhatsApp grup ya. Saya kasih triknya sedikit. Kalau dia berbentuk cos kuadrat X kemudian ada sin X, maka ini kita ubah dulu ke bentuk sinus ya. Kemudian kalau ada sin kuadrat X ada cos X, maka yang sin kita bawa ke bentuk kosinus. Nah, yang tan sudah sama-sama tan, tidak ada masalah ya. Oke. Silakan berlatih di rumah, semoga penjelasan saya bisa dipahami, semoga bermanfaat. Dan ingat, tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.